Tahukah Anda, ada satu kebiasaan kecil yang setiap malam Anda lakukan tanpa sadar, tetapi perlahan sedang menyiapkan bencana besar bagi tubuh Anda? Kebiasaan itu bukan makanan, bukan minuman, melainkan posisi tidur Anda sendiri. Saya tidak sedang melebih-lebihkan. Sebagai dokter spesialis otak yang telah 20 tahun menangani pasien lansia, saya sudah melihat begitu banyak kasus stroke, kelumpuhan, dan gangguan saraf berat yang sebenarnya bisa dicegah, hanya jika mereka tahu cara tidur yang benar. Yang membuat saya sedih, sebagian besar dari mereka tidak pernah menduga bahwa posisi tidur yang mereka anggap paling nyaman, justru menjadi penyebab utama tersumbatnya aliran darah ke otak. Setiap malam, tanpa disadari, mereka membiarkan pembuluh darah di lehernya tertekan selama berjam-jam. Perlahan, aliran darah yang seharusnya membawa oksigen segar ke otak menjadi tersendat. Dan ketika proses ini terjadi terus-menerus selama bertahun-tahun, terbentuklah gumpalan darah kecil yang kapan saja bisa menyumbat otak dan memicu stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh penonton setia channel Golden AG Sehat. Saya, Dr. Santik, kembali hadir untuk berbagi ilmu penting bagi bapak dan ibu yang sudah memasuki usia emas. Saya tahu, banyak dari Anda yang selama ini merasa sehat-sehat saja, berpikir bahwa posisi tidur bukan hal besar. Tapi percayalah, di balik kebiasaan sederhana ini, tersembunyi salah satu penyebab stroke yang paling sering saya temukan di ruang praktek saya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe yang merah itu, nyalakan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video penting berikutnya. Tuliskan juga di kolom komentar, dari kota mana Anda menonton video ini. Saya selalu senang membaca komentar dari penonton di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Siapa tahu, dari percakapan kecil di kolom komentar, kita bisa saling menyemangati untuk hidup lebih sehat di usia senja. Baik, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk merenung sejenak. Coba bayangkan malam-malam Anda selama ini. Anda berbaring dengan nyaman, menatap langit-langit kamar, menarik napas pelan, lalu tertidur lelap. Semua terasa aman, damai, dan biasa saja. Tapi di balik kedamaian itu, ada sesuatu yang tidak Anda sadari. Leher Anda menanggung tekanan yang seharusnya tidak ada. Darah yang seharusnya mengalir bebas ke otak menjadi terhambat. Proses itu terjadi tanpa rasa sakit, tanpa gejala, tanpa tanda apapun. Dan ketika suatu pagi Anda bangun dengan kepala terasa berat, leher kaku, atau tangan kesemutan, mungkin Anda berpikir, cuma salah bantal. Padahal bisa jadi itu sinyal awal dari gangguan serius pada sirkulasi darah ke otak. Tubuh sebenarnya sedang memberi peringatan halus, tapi sayangnya, banyak orang memilih mengabaikannya. Saya masih ingat betul bagaimana beberapa pasien saya menatap saya dengan wajah terkejut setelah mendengar penjelasan sederhana ini. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Jadi selama ini saya hampir membunuh diri sendiri setiap malam, Dok. Saya tidak pernah ingin menakut-nakuti siapapun, tapi faktanya memang demikian. Stroke bukan penyakit yang datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus selama bertahun-tahun, termasuk posisi tidur yang salah. Yang lebih mengejutkan, penelitian menunjukkan sebagian besar kasus stroke pada lansia terjadi pada waktu dini hari, antara jam 3 hingga jam 5 pagi, saat tubuh sedang berusaha bangun dari fase tidur terdalamnya. Pada waktu itulah tekanan darah naik secara alami, dan jika pembuluh darah di leher sudah lemah atau tersumbat akibat posisi tidur yang salah, pecahnya pembuluh darah bisa terjadi kapan saja. Hanya dalam hitungan detik, seseorang yang semalam tampak sehat bisa mendadak lumpuh, tidak bisa bicara, bahkan kehilangan kesadaran. Inilah mengapa saya memutuskan membuat video ini. Karena saya tidak ingin bapak dan ibu menjadi bagian dari statistik itu. Saya ingin Anda tahu bahwa pencegahan stroke sebenarnya dimulai dari hal paling sederhana, cara Anda tidur. Saya tahu mungkin Anda pernah mendengar bahwa tidur miring ke kanan itu sunnah, atau tidur pakai bantal tinggi bisa mencegah masuk angin. Tapi dari sisi medis, semua itu harus disesuaikan dengan kondisi tubuh, terutama di usia lanjut. Apa yang baik untuk orang muda, belum tentu aman bagi tubuh yang sudah berumur 60 atau 70 tahun. Tubuh kita berubah seiring usia. Elastisitas pembuluh darah menurun, tekanan darah mudah naik, dan sistem saraf menjadi lebih sensitif terhadap gangguan kecil. Jadi, posisi tidur yang salah bukan lagi sekadar membuat pegal, tapi bisa memperlambat aliran darah ke otak. Saya ingin Anda benar-benar memahami bahwa pencegahan stroke tidak selalu membutuhkan obat mahal atau alat canggih.
Kadang cukup dengan menurunkan bantal, mengubah arah tubuh, dan menjaga posisi kepala tetap sejajar dengan tulang belakang. Sederhana memang, tapi dampaknya bisa menyelamatkan hidup Anda. Sepanjang karir saya sudah melihat terlalu banyak keluarga yang hancur karena stroke. Suami yang tadinya sehat, tiba-tiba tidak bisa berjalan. Istri yang masih aktif, mendadak tidak bisa bicara. Anak-anak yang terpaksa berhenti bekerja untuk merawat orang tua. Semua itu berawal dari sesuatu yang tampak sepele, posisi tidur yang salah. Karena itu, saya ingin Anda berjanji pada diri sendiri mulai malam ini. Jangan anggap remeh cara Anda tidur. Tubuh Anda telah melayani Anda selama puluhan tahun. Kini saatnya Anda merawatnya dengan cara yang benar. Di bab berikutnya, saya akan ceritakan kisah nyata seorang pensiunan guru yang hampir kehilangan nyawanya karena kesalahan tidur yang dilakukan selama 40 tahun. Cerita ini nyata, dan mungkin saja mencerminkan kebiasaan Anda sendiri. Maka, jangan kemana-mana. Lanjutkan menonton sampai akhir, karena yang akan Anda pelajari bisa menjadi pembeda antara hidup sehat dan stroke di usia senja. Beberapa waktu lalu, saya kedatangan seorang pasien yang kisahnya begitu membekas di hati saya. Namanya Pak Mulyono, usia 72 tahun, seorang pensiunan guru dari Semarang. Beliau datang ke klinik saya dengan wajah yang pucat, langkahnya pelan, dan tangannya bergetar halus. Begitu duduk, beliau menatap saya dan berkata dengan suara lirih, "Dok, saya ini hampir stroke." Kalimat sederhana itu diucapkan dengan nada penuh ketakutan, seperti seseorang yang baru saja lolos dari maut. Saya ajak beliau untuk tenang, lalu perlahan mulai menggali riwayat kesehatannya. Tidak ada riwayat tekanan darah tinggi yang parah, tidak ada diabetes berat, bahkan hasil laboratoriumnya cukup baik untuk ukuran seorang lansia. Tapi ketika saya tanya tentang pola tidurnya, jawabannya membuat saya terdiam cukup lama. "Saya sudah puluhan tahun tidur miring ke kanan, Dok, dengan bantal tinggi. Rasanya nyaman, apalagi katanya itu posisi yang baik dan sesuai anjuran agama." Dan disitulah masalahnya. Posisi tidur miring ke kanan memang tidak selalu salah. Tapi jika kepala tertekuk terlalu tinggi karena bantal tebal, aliran darah di leher akan terganggu. Pembuluh darah besar yang disebut arteri karotis, yang bertugas mengalirkan darah penuh oksigen ke otak, akan tertekan selama berjam-jam. Bayangkan saja seperti selang air yang Anda tekuk. Selama air masih mengalir, tekanan akan menumpuk di satu sisi, dan pada akhirnya selang itu bisa rusak atau bocor. Hal serupa terjadi di dalam tubuh Pak Mulyono selama lebih dari 4 dekade. Saya kemudian melakukan pemeriksaan Doppler ultrasound, yaitu alat untuk melihat kecepatan aliran darah di pembuluh leher. Hasilnya menunjukkan aliran yang sangat lambat di sisi kanan. Bahkan sudah terbentuk gumpalan kecil di area tersebut, seperti butiran kecil yang menempel di dinding pembuluh darah. Gumpalan inilah yang nyaris membuat beliau lumpuh total seminggu sebelumnya. "Pak, tahu tidak, ini sudah seperti bom waktu di tubuh Bapak," saya katakan dengan hati-hati. Beliau terdiam cukup lama, lalu menunduk. "Jadi, yang selama ini saya kira sehat dan nyaman justru hampir membunuh saya, Dok." Saya mengangguk pelan. Tidak ada yang bisa saya katakan selain menjelaskan bahwa tubuh kadang tidak langsung memberi peringatan keras. Ia memberi sinyal halus dulu, seperti leher kaku, kepala terasa berat, atau tangan kesemutan yang lama reda. Sayangnya, kebanyakan orang menyepelekan gejala itu. Pak Mulyono mengaku sudah sering merasa seperti salah bantal. Setiap pagi, bagian kanan lehernya terasa tegang dan sulit digerakkan. Kadang pusing datang tiba-tiba, terutama saat bangkit dari tempat tidur. Tapi seperti kebanyakan orang seusianya, beliau hanya menganggap itu hal biasa. "Namanya juga tua, Dok. Badan memang suka pegal," katanya waktu itu. Padahal tubuhnya sedang memberi alarm keras bahwa aliran darah ke otak mulai terganggu. Saya kemudian jelaskan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami. "Pak, otak kita ini seperti pabrik besar yang tidak boleh berhenti. Ia butuh pasokan darah segar setiap detik. Kalau aliran itu melambat, ibarat listrik yang terputus, mesin-mesin di dalam otak bisa macet. Kalau macetnya lama, terjadilah stroke." Beliau mengangguk pelan, lalu mengusap wajahnya yang mulai basah oleh keringat. "Saya kira stroke itu cuma karena kolesterol tinggi atau tekanan darah, Dok," katanya pelan. "Memang benar, dua hal itu adalah faktor besar.
Tapi banyak pasien tidak sadar bahwa posisi tidur yang salah bisa menjadi pemicunya juga. Saya masih ingat bagaimana ekspresi wajah Pak Mulyono berubah dari bingung menjadi penuh penyesalan. Ia mulai mengingat kembali kebiasaannya sejak muda. Setiap malam tidur miring ke kanan dengan bantal besar, bahkan kadang ditambah guling di bawah kepala karena katanya, biar makin empuk dan nyenyak. Selama puluhan tahun, kebiasaan itu tidak menimbulkan masalah apapun. Sampai suatu pagi ia terbangun dengan separuh wajah terasa kebas dan tangan kanan sulit digerakkan. Untung saja istrinya cepat membawanya ke rumah sakit, sehingga gumpalan darah itu bisa segera ditangani sebelum menyumbat pembuluh otak sepenuhnya. Saya sering mengatakan kepada pasien bahwa stroke tidak pernah datang tiba-tiba. Ia selalu memberikan tanda-tanda kecil yang bisa dikenali lebih awal, asal kita mau memperhatikan. Pada kasus Pak Mulyono, tanda itu sudah muncul bertahun-tahun sebelumnya. Tapi seperti kebanyakan orang, beliau menanggapinya dengan kalimat sederhana. Ah, nanti juga hilang sendiri. Yang membuat saya terenyuh adalah rasa bersalah yang beliau rasakan setelah sadar penyebabnya. Selama ini saya ngajari anak-anak di sekolah untuk hidup sehat. Tapi saya sendiri tidak sadar sudah salah tidur selama 40 tahun, katanya dengan suara lirih. Saya menepuk bahunya dan berkata, Pak, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Yang penting Bapak tahu sekarang. Dan mulai malam ini, ubahlah posisi tidur. Setelah 2 minggu mengikuti saran saya, mengganti bantal menjadi lebih rendah, menjaga posisi kepala tetap sejajar dengan tulang belakang, dan berlatih tidur telentang, hasilnya mulai terlihat. Tekanan di leher berkurang, kepala tidak lagi berat saat bangun, dan yang paling penting, aliran darahnya kembali normal. Ketika kontrol 2 minggu kemudian, wajahnya terlihat jauh lebih segar. Sekarang saya baru sadar. Tidur pun bisa jadi obat, katanya sambil tersenyum. Saya sering menggunakan kisah Pak Mulyono ini dalam setiap seminar kesehatan yang saya isi. Karena beliau adalah gambaran nyata dari jutaan lansia di luar sana yang tanpa sadar melakukan kesalahan yang sama. Mereka tidak merasa sakit, tidak merasa lemah. Tapi setiap malam tubuhnya sedang menabung risiko untuk suatu hari nanti meledak menjadi stroke. Saya ingin Anda yang mendengar cerita ini mengambil hikmahnya. Jangan tunggu gejala muncul baru bertindak. Kalau setiap pagi Anda bangun dengan leher kaku, kepala pusing, atau tangan kesemutan, anggap itu bukan keluhan sepele. Tubuh sedang berbicara kepada Anda. Dengarkan ia sebelum terlambat. Dalam bab berikutnya, saya akan jelaskan secara lebih ilmiah apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh ketika posisi tidur menekan leher. Kita akan bahas bagaimana pembuluh darah bekerja, dan kenapa sedikit tekanan saja bisa menyebabkan aliran darah terganggu. Ini penting agar Anda benar-benar memahami betapa hal kecil seperti posisi tidur bisa menentukan kualitas hidup di usia lanjut. Setelah kita mengenal kisah Pak Mulyono yang hampir lumpuh akibat posisi tidur yang selama ini ia anggap nyaman, sekarang saatnya saya ajak Bapak dan Ibu memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat tidur dalam posisi yang salah. Pengetahuan ini penting agar kita tidak hanya mengandalkan rasa nyaman, tetapi juga memikirkan kesehatan jangka panjang. Tubuh manusia diciptakan luar biasa. Semua organ bekerja sama dengan sangat teratur, termasuk saat kita tidur. Bahkan ketika kita tertidur, jantung terus memompa darah, paru-paru terus menyuplai oksigen, dan otak tetap aktif mengatur ritme organ tubuh. Otak adalah organ yang paling vital. Meskipun beratnya hanya sekitar 2% dari berat tubuh, otak membutuhkan sekitar 20% pasokan darah dari total yang dipompa oleh jantung. Artinya, hampir 1/5 darah dalam tubuh kita dialokasikan hanya untuk otak. Mengapa? Karena otak tidak bisa kekurangan oksigen, bahkan hanya beberapa detik saja. Sekarang bayangkan, saat tidur miring dengan posisi leher tertekuk karena bantal terlalu tinggi, pembuluh darah utama di leher yang disebut arteri karotis akan tertekan. Arteri ini adalah jalur tol utama yang mengantar darah penuh oksigen ke otak. Saat pembuluh ini terjepit, aliran darah tidak lancar. Proses ini tidak menimbulkan rasa nyeri, tidak ada gejala langsung. Tapi bila berlangsung selama berjam-jam setiap malam selama bertahun-tahun, maka efeknya sangat merusak. Saya sering mengibaratkan arteri karotis seperti pipa air. Bila pipa itu lurus dan bersih, air akan mengalir lancar. Tapi jika kita tekuk atau bengkokan, air akan mengalir lebih lambat, bahkan bisa tersumbat jika ada kotoran. Begitu juga pembuluh darah di leher kita. Ketika ia ditekuk atau tertekan oleh posisi tidur yang salah, aliran darah melambat.
Darah yang lambat mengalir cenderung menggumpal, apalagi pada usia lanjut di mana pembuluh darah sudah mulai kaku dan tidak elastis. Gumpalan darah ini disebut trombus. Awalnya kecil, tapi lama-lama bisa membesar. Dan ketika suatu saat gumpalan ini terlepas dan ikut mengalir ke otak, ia akan menyumbat pembuluh darah yang lebih kecil. Dalam dunia medis, inilah yang disebut stroke iskemik, yaitu stroke yang disebabkan oleh sumbatan pembuluh darah otak. Inilah mengapa banyak kasus stroke terjadi dini hari, antara jam 3 sampai 5 pagi. Karena pada jam tersebut, tubuh secara alami meningkatkan tekanan darah untuk mempersiapkan bangun tidur. Jika pembuluh darah di leher sudah dalam kondisi rapuh dan sempit karena tekanan bertahun-tahun, maka peningkatan tekanan ini bisa menjadi pemicu terakhir yang menyebabkan pembuluh pecah atau gumpalan lepas. Penelitian dari Tokyo University menunjukkan bahwa 65% kasus stroke pada lansia terjadi saat tidur atau segera setelah bangun tidur. Dalam studi tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar pasien punya kebiasaan tidur yang salah, terutama miring dengan kepala tertekuk dan bantal terlalu tinggi. Bayangkan, sebuah kebiasaan kecil yang dilakukan setiap malam, diam-diam menumpuk risiko besar tanpa kita sadari. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang struktur pembuluh darah agar lebih jelas. Dinding pembuluh darah terdiri dari 3 lapisan. Lapisan dalam yang halus tempat darah mengalir. Lapisan tengah yang elastis. Lapisan luar yang melindungi dari tekanan luar. Pada lansia, lapisan tengah cenderung menipis dan kehilangan elastisitas karena penuaan alami. Bila setiap malam pembuluh ini ditekan oleh posisi tidur yang salah, lapisan dalamnya bisa rusak, lalu muncul luka mikro yang memicu terbentuknya plak, yaitu tumpukan kolesterol, sel darah, dan protein yang menempel di dinding pembuluh. Inilah awal dari terbentuknya penyempitan, bahkan penyumbatan. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, kalau begitu, kenapa tubuh tidak memberi peringatan? Jawabannya adalah, tubuh memberi sinyal, tapi sering kita abaikan. Tanda awalnya sangat halus, seperti bangun dengan leher kaku, sakit kepala ringan, tangan atau kaki kesemutan, sulit konsentrasi di pagi hari, sering mimpi buruk atau gelisah di malam hari. Semua itu adalah bentuk peringatan bahwa otak kekurangan oksigen saat tidur. Tapi karena gejalanya ringan dan tidak langsung melumpuhkan, kita sering menganggapnya wajar. Padahal jika kita periksa dengan alat medis, sudah terjadi perlambatan aliran darah dan bahkan pembentukan gumpalan darah kecil di leher. Saya pernah menangani pasien bernama Pak Haryanto, usia 69 tahun. Ia juga tidur miring selama puluhan tahun, menggunakan 2 bantal besar karena merasa lebih nyaman dan tidak masuk angin. Setelah diperiksa MRI, ditemukan gumpalan darah sebesar kacang tanah di leher bagian kanan. Untungnya, gumpalan itu belum sempat menyumbat otak. Tapi bila ia datang terlambat seminggu saja, ceritanya bisa sangat berbeda. Dari situ saya selalu mengingatkan para pasien lansia, rasa nyaman belum tentu aman. Yang selama ini terasa, tidur nyenyak. Bisa saja karena otak sudah mulai kekurangan oksigen dan memasuki fase disorientasi. Tubuh kita punya kemampuan beradaptasi dengan hal yang salah. Itulah yang berbahaya. Kita merasa biasa saja, padahal dalam diam tubuh kita sedang menderita. Maka mulai malam ini, ubahlah posisi tidur Anda. Jangan biarkan pembuluh darah di leher Anda tertekan lebih lama. Jangan biarkan otak Anda kelaparan oksigen selama 8 jam setiap malam. Dan jangan tunggu sampai terjadi stroke baru mengambil tindakan. Setelah kita memahami betapa posisi tidur yang menekan pembuluh darah di leher bisa menyebabkan gumpalan darah dan stroke, sekarang kita masuk ke satu posisi tidur lain yang tidak kalah berbahaya, terutama bagi bapak dan ibu yang sudah berusia di atas 60 tahun. Posisi ini adalah tidur tengkurap. Sekilas, posisi tengkurap memang terasa nyaman. Banyak orang mengaku bisa tidur lebih cepat atau merasa tubuhnya lebih hangat saat tidur dengan dada menempel ke kasur. Tapi dari sudut pandang medis, posisi ini bisa menjadi beban yang sangat besar, khususnya bagi jantung dan paru-paru lansia. Izinkan saya menceritakan kisah nyata dari salah satu pasien saya, Bu Sumiati, 65 tahun, asal Bandung. Beliau adalah ibu rumah tangga yang sudah puluhan tahun punya kebiasaan tidur tengkurap. Kalau tidak tengkurap, rasanya seperti ada yang kurang, dok, enak, adem, nyenyak, begitu katanya. Tapi selama 2 tahun terakhir, beliau mulai sering mengeluh jantung berdebar-debar, mudah lelah, napas terasa pendek, dan yang paling mengganggu,
sering terbangun tengah malam dengan rasa panik. Awalnya beliau pikir itu hanya efek usia. Tapi setelah saya lakukan pemeriksaan EKG, rekam jantung, terlihat bahwa irama jantungnya tidak stabil. Ada tanda-tanda kelelahan kronis pada otot jantung, seolah-olah jantungnya dipaksa bekerja lebih keras dari seharusnya. Saya bertanya, "Bu, posisi tidur ibu bagaimana?" "Selalu tengkurap, Dok. Sudah dari muda." Dan disitulah akar permasalahannya. Tidur tengkurap membuat dada kita menekan ke bawah secara langsung. Ini berarti paru-paru dan jantung ikut tertekan. Bayangkan jantung Ibu Sumiati yang sudah bekerja siang malam selama 65 tahun, sekarang dipaksa memompa darah sambil menahan tekanan dari berat tubuh sendiri. Jantung yang seharusnya beristirahat saat tidur, justru bekerja 40% lebih berat. Paru-paru pun mengalami hal yang sama. Saat kita tengkurap, gerakan mengembang dan mengempis paru menjadi terbatas karena tertekan oleh dada dan perut. Hasilnya, jumlah oksigen yang bisa masuk ke tubuh jadi berkurang. Padahal oksigen sangat dibutuhkan otak dan seluruh jaringan tubuh, terutama saat kita sedang tidur dan masuk ke fase regenerasi sel. Kalau tubuh kekurangan oksigen, dampaknya langsung terasa. Jantung harus kerja lebih keras, otak tidak mendapat suplai optimal, dan kualitas tidur pun menurun. Tidak heran Bu Sumiati juga sering mengeluh mudah lupa dan sulit konsentrasi. Karena otaknya kekurangan oksigen selama tidur, terutama pada fase tidur dalam, deep sleep, yang seharusnya menjadi waktu otak membersihkan sampah metabolik seperti beta-amiloid, zat yang berkaitan erat dengan Alzheimer dan demensia. Bu Sumiati juga mengaku sering mimpi buruk, dan bangun dalam kondisi lemas serta keringat dingin. Itu semua adalah reaksi tubuh terhadap stres internal saat tidur. Saya jelaskan semuanya dengan perlahan, dan beliau akhirnya sadar. "Jadi tidur tengkurap saya ini bikin jantung saya kelelahan, ya Dok?" Saya jawab, "Iya, Bu. Tidak semua yang terasa nyaman itu baik untuk tubuh, apalagi di usia emas." Saya beri saran sederhana. Pertama, gunakan bantal kecil dan padat agar posisi kepala tidak terlalu menunduk. Kedua, letakkan bantal peluk di depan dada saat berbaring telentang agar tangan tetap merasa nyaman. Ketiga, biasakan posisi telentang selama 30 menit sebelum benar-benar tertidur, sambil mendengarkan zikir atau musik relaksasi. 2 minggu kemudian, Bu Sumiati datang lagi. Kali ini wajahnya terlihat lebih cerah. "Dok, saya tidak percaya perubahan kecil seperti ini hasilnya besar sekali. Sekarang saya bisa tidur nyenyak, tidak bangun panik, dan yang paling penting, saya tidak mimpi buruk lagi. Nafas juga lebih ringan. Bahkan saya mulai ingat lagi nama cucu saya yang kecil itu," katanya sambil tersenyum haru. Beliau begitu terkesan hingga menyampaikan edukasi ini ke grup arisan dan pengajian. "Daripada ngomongin orang, lebih baik saya bagikan ilmu dari dokter yang bisa selamatkan nyawa," ucapnya sambil tertawa kecil. Kisah Bu Sumiati ini bukan satu-satunya. Banyak pasien lansia yang datang ke saya dengan keluhan lelah, sesak, jantung berdebar, dan gangguan tidur. Setelah ditelusuri, ternyata akar masalahnya sederhana. Mereka tidur dalam posisi yang memberi tekanan besar pada organ vital mereka sendiri. Lalu mungkin ada yang bertanya, kalau tidur tengkurap berbahaya, bagaimana dengan posisi menyamping? Posisi miring memang lebih baik dibanding tengkurap, asal kepala tidak tertekuk dan bahu tidak terjepit. Masalahnya, posisi menyamping pun seringkali memicu tekanan pada satu sisi tubuh terlalu lama. Dalam bab berikutnya, saya akan jelaskan bahaya tersembunyi dari tidur miring dengan leher menoleh ke satu sisi dalam waktu lama. Tapi sebelum itu, saya ingin Bapak dan Ibu memahami satu prinsip utama. Tidur itu bukan sekadar aktivitas pasif. Tidur adalah proses aktif di mana tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Kalau selama tidur tubuh justru dalam posisi tertekan, maka proses regenerasi tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, tubuh akan mengeluarkan hormon stres, membuat tidur tidak berkualitas, dan perlahan merusak sistem organ dalam. Jadi mulai malam ini, mohon jangan abaikan posisi tidur Anda. Jika selama ini Anda biasa tidur tengkurap, cobalah ubah pelan-pelan. Tidak perlu langsung drastis. Cukup awali dengan kesadaran bahwa tidur pun ada ilmunya. Karena sebagaimana makan sehat dan olahraga penting, posisi tidur yang tepat adalah kunci utama menjaga jantung, paru-paru, dan otak tetap bekerja optimal di usia senja. Setelah membahas bahaya tidur tengkurap yang diam-diam membebani jantung dan paru-paru lansia,
Kini kita masuk ke bentuk risiko tidur yang sering diabaikan karena dianggap sepele. Kebiasaan tidur dengan kepala menoleh ke satu arah terlalu lama. Mungkin Anda merasa ini tidak berbahaya. Banyak orang tidur miring ke satu sisi, lalu kepala sedikit menengok ke kanan atau ke kiri untuk menyesuaikan arah bantal atau arah angin dari kipas atau AC. Terasa nyaman, tidak menyakitkan, dan sudah menjadi kebiasaan sejak muda. Namun, tahukah Anda bahwa posisi ini bila dilakukan dalam durasi panjang dan berulang bisa menyebabkan jepitan saraf leher yang permanen? Mari saya ceritakan kisah nyata Pak Bambang, usia 70 tahun, mantan pegawai pelabuhan dari Surabaya. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan yang awalnya terlihat ringan, leher kaku, susah menoleh ke kiri, dan tangan kanan sering menjatuhkan barang. Saat saya tanya sejak kapan keluhan itu muncul, beliau menjawab, "Sudah beberapa bulan terakhir, Dok. Tapi makin ke sini kok tambah sering." Saya lalu menggali lebih dalam kebiasaan tidurnya. Dan disinilah kunci permasalahannya terungkap. Pak Bambang punya kebiasaan tidur miring ke kiri dengan kepala menoleh ke kanan selama lebih dari 10 tahun. Hal ini dilakukan karena AC di kamar beliau terletak di sebelah kanan. Untuk menghindari angin dingin langsung ke wajah, beliau membalikkan badan ke kiri dan menolehkan kepala ke kanan. Ia mengira ini solusi cerdas. Nyatanya, inilah penyebab utama dari kerusakan saraf yang sedang ia alami. Secara anatomi, leher kita terdiri dari 7 ruas tulang leher yang disebut vertebra cervicalis. Di antara tulang-tulang ini terdapat saraf yang sangat penting, menghubungkan otak dengan otot-otot di bahu, tangan, bahkan jari. Saat kepala terus-menerus diputar atau menoleh dalam posisi statis selama berjam-jam setiap malam, tekanan tak kasat mata menimpa sendi dan bantalan saraf di leher. Bayangkan seperti kabel listrik yang ditekuk dan ditekan pada titik yang sama selama bertahun-tahun. Awalnya tidak terasa apa-apa, tapi lama-kelamaan lapisan pelindungnya mulai aus, kabelnya menjadi aus, dan akhirnya rusak. Dalam tubuh manusia, efeknya adalah jepitan saraf. Bila ini terjadi di leher, maka gejalanya bisa sangat luas, dari kesemutan di tangan, nyeri menjalar ke pundak, sampai tangan gemetar dan melemah. Itulah yang terjadi pada Pak Bambang. Saat kami lakukan MRI, hasilnya menunjukkan adanya penyempitan di ruas leher bagian kanan. Sarafnya terjepit karena pergeseran kecil pada bantalan tulang akibat tekanan yang menumpuk. Dan karena terjadi perlahan-lahan, tubuh tidak memberikan sinyal langsung. Tidak ada rasa sakit yang tajam, hanya keluhan kecil yang terus berulang dan makin parah. "Leher saya sekarang kaku, Dok. Susah noleh ke kiri. Mau nyetir pun harus putar seluruh badan," katanya dengan nada getir. Tapi yang paling membuatnya sedih adalah tangan kanannya mulai kehilangan kekuatan. Dulu beliau aktif mengukir kayu sebagai hobi. Sekarang, baru 5 menit memegang pahat, tangannya sudah gemetar. Bahkan gelas teh di rumah pun beberapa kali jatuh dari genggamannya. Saya harus berkata jujur, "Pak, ini sudah masuk tahap kronis. Sarafnya terjepit cukup lama. Kita bisa redakan gejalanya, tapi pemulihan total mungkin tidak bisa 100%. Mendengar itu, Pak Bambang hanya bisa mengangguk. "Andai saja saya tahu dari dulu," katanya pelan. Istrinya yang menemani menatap saya dan berkata, "Kami kira cuma pegal biasa." Ini yang sering saya temui. Lansia seringkali menyepelekan keluhan leher kaku atau tangan kesemutan, padahal itu bisa jadi sinyal awal gangguan saraf serius. Setelah itu, saya beri Pak Bambang terapi fisioterapi 3 kali seminggu dan obat neuroprotektor untuk membantu sarafnya. Hasilnya mulai membaik, walau memang tidak bisa kembali seperti dulu. Tapi setidaknya kini beliau sadar betapa pentingnya memperhatikan posisi kepala saat tidur. Untuk Bapak dan Ibu yang menonton video ini, tolong periksa kebiasaan tidur Anda. Apakah Anda tidur miring dengan kepala menoleh ke satu sisi selama berjam-jam? Apakah Anda merasa leher kaku, sulit menoleh, atau tangan sering kesemutan tanpa sebab jelas? Jika iya, itu bisa jadi tanda awal bahwa saraf Anda sedang ditekan. Jangan tunggu sampai telapak tangan Anda tidak bisa menggenggam atau jari-jari Anda kehilangan kepekaan. Lalu, bagaimana solusinya? Berikut beberapa langkah sederhana untuk menghindari jepitan saraf akibat posisi kepala yang salah saat tidur. Gunakan bantal yang menopang leher dengan baik. Hindari bantal yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Idealnya, kepala sejajar dengan tulang belakang. Jika tidur menyamping,
Letakkan bantal di antara lutut agar posisi tulang belakang tetap lurus. Hindari menolehkan kepala ke satu sisi terlalu lama. Bila AC berada di satu sisi, arahkan udara ke langit-langit atau gunakan mode swing agar tidak mengenai tubuh langsung. Rutin lakukan peregangan leher sebelum tidur dan setelah bangun. Gerakan memutar leher pelan, menunduk, dan menengadah bisa membantu melenturkan otot-otot yang kaku. Ganti posisi tidur sesekali. Jangan tidur dalam satu posisi yang sama sepanjang malam. Bila perlu, pasang pengingat di awal tidur untuk ubah posisi setelah 1 atau 2 jam. Saya selalu bilang ke pasien saya, mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah dibanding mengobati. Jepitan saraf di leher bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi bisa berdampak pada kemandirian hidup Anda. Bayangkan jika suatu hari Anda tidak bisa mengancingkan baju sendiri, tidak bisa menulis, atau tidak bisa mengangkat gelas karena tangan kehilangan kekuatan. Semua itu bisa dicegah hanya dengan memperbaiki posisi kepala saat tidur. Setelah kita membahas berbagai posisi tidur yang ternyata menyimpan bahaya besar, mulai dari miring dengan bantal tinggi, tengkurap, hingga kepala menoleh ke satu sisi, sekarang mari kita bicara tentang solusi terbaiknya. Apa sebenarnya posisi tidur paling aman dan paling menyehatkan untuk bapak dan ibu yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas? Jawabannya sederhana, namun sangat penting. Tidur telentang dengan dukungan yang tepat. Posisi tidur telentang adalah posisi di mana tubuh berbaring lurus menghadap ke atas, dengan kepala sejajar dengan tulang belakang. Dalam dunia medis, posisi ini dianggap paling netral. Artinya, tidak ada bagian tubuh yang tertindih, tidak ada pembuluh darah yang terjepit, dan tidak ada saraf yang dipaksa melengkung. Namun, tidak cukup hanya telentang. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana posisi kepala dan kaki ditopang. Karena salah sedikit saja, manfaat dari posisi telentang bisa hilang. Mari kita mulai dari bagian kepala. Bantal adalah kunci utama. Terlalu rendah, kepala akan tengadah. Terlalu tinggi, leher akan menekuk ke depan. Keduanya sama-sama berbahaya. Maka yang ideal adalah bantal setinggi 10-15 cm. Tergantung bentuk bahu dan panjang leher. Ukurannya kira-kira setinggi satu kepalan tangan orang dewasa. Bantal juga harus cukup padat untuk menopang kepala, tetapi tidak keras hingga menekan tengkuk. Hindari bantal yang empuk berlebihan karena kepala akan tenggelam dan membuat leher melengkung. Pilih bantal dari bahan lateks, busa memori, atau kapuk yang padat. Selanjutnya, perhatikan posisi punggung dan pinggang. Bagi lansia, banyak yang mengalami sakit pinggang atau pegal di punggung bawah saat bangun tidur. Ini biasanya terjadi karena otot lumbar, punggung bawah, tertarik saat tidur telentang. Untuk mengatasinya, letakkan bantal kecil atau gulungan handuk di bawah lutut. Ini membantu meluruskan punggung bawah dan mengurangi tekanan di tulang belakang. Saya sering mengibaratkan tubuh manusia saat tidur seperti pipa air. Kalau pipanya lurus, air akan mengalir lancar. Tapi kalau bengkok, air tersumbat. Sama halnya dengan pembuluh darah dan aliran saraf. Posisi tidur yang baik menjaga pipa, tubuh tetap lurus dan tidak tertahan. Dan saat kita tidur dalam posisi telentang dengan dukungan yang tepat, darah bisa mengalir sempurna ke otak, jantung, dan semua organ vital lainnya, tanpa hambatan. Banyak pasien saya awalnya merasa aneh dengan posisi ini. Contohnya Pak Joko, 73 tahun dari Jakarta. Ia mengeluh tidak bisa tidur kalau tidak miring. Tapi karena sering bangun dengan kepala pusing dan tangan kebas, saya minta beliau coba posisi telentang. Caranya tidak sulit. Saya sarankan beliau membiasakan diri berbaring telentang 30 menit sebelum benar-benar tidur, sambil membaca zikir atau mendengarkan murotal. Dalam seminggu, tubuhnya mulai terbiasa. Awalnya memang kaku, "Dok, tapi sekarang justru tidur miring bikin saya nggak nyaman," katanya waktu kontrol kedua. Menariknya, istri Pak Joko yang tidur bersamanya juga merasakan manfaat besar. "Dok, suami saya sekarang nggak ngorok lagi, dan saya juga bangun lebih segar," ucapnya dengan penuh semangat. Bahkan mereka jadi semacam duta posisi tidur di kompleks perumahan mereka. Setiap pengajian Jumat, mereka menyelipkan edukasi soal posisi tidur. Lihat, perubahan kecil seperti ini bisa membawa manfaat besar bukan hanya untuk kesehatan pribadi, tapi juga untuk lingkungan sosial. Banyak yang bertanya, kalau saya punya kebiasaan tidur miring, bolehkah sesekali miring saat malam? Jawabannya,
Boleh, asal dilakukan dengan benar. Jika Anda ingin tidur miring, gunakan bantal peluk di depan dada agar tubuh tidak terlipat. Pastikan kepala tetap sejajar dengan punggung, dan letakkan bantal di antara lutut agar tulang pinggul tidak tertindih. Namun tetap, posisi tidur terbaik bagi kesehatan aliran darah, otak, dan saraf adalah tidur telentang. Apa saja manfaat nyata dari tidur telentang dengan posisi yang benar bagi lansia? 1. Aliran darah ke otak menjadi optimal. Karena pembuluh darah tidak tertekan, maka oksigen dan nutrisi mengalir lancar ke otak sepanjang malam. Ini sangat penting untuk mencegah stroke dan memperbaiki fungsi memori. 2. Menurunkan risiko gangguan tidur. Tidur telentang mengurangi kemungkinan henti napas saat tidur, sleep apnea, mendengkur, dan mimpi buruk yang disebabkan oleh kekurangan oksigen. 3. Mengurangi nyeri punggung dan leher. Dengan posisi yang lurus dan penopang yang tepat, otot-otot tubuh bisa benar-benar relaks dan melakukan regenerasi maksimal. 4. Menurunkan risiko demensia. Penelitian menunjukkan bahwa tidur dalam posisi telentang membantu sistem glikatik otak membersihkan limbah metabolik termasuk beta-amiloid, zat yang terkait dengan Alzheimer. 5. Menjaga postur tubuh. Dengan kebiasaan tidur telentang, struktur tulang belakang terjaga tetap lurus. Ini berdampak pada postur tubuh saat duduk dan berjalan. Saya tahu, tidak semua orang bisa langsung nyaman dengan posisi baru. Apalagi jika sudah terbiasa tidur miring atau tengkurap selama puluhan tahun. Tapi tubuh kita bisa dilatih. Kuncinya adalah niat, disiplin, dan kesadaran bahwa ini demi kesehatan jangka panjang. Saya pernah mengatakan kepada seorang pasien, 1 malam tidur dengan posisi benar bisa menyelamatkan nyawa Anda. Tapi 1 malam tidur dengan posisi yang salah bisa menghancurkan semuanya. Dan beliau langsung menjawab, kalau begitu, malam ini saya mulai. Setelah kita memahami pentingnya posisi tidur yang benar, kini saatnya saya membagikan fakta-fakta ilmiah yang mendukung semua penjelasan tadi. Saya ingin Bapak dan Ibu tidak hanya percaya karena cerita atau pengalaman pasien, tetapi juga karena hasil penelitian nyata dari dunia medis internasional. Mengapa posisi tidur sedemikian penting, terutama bagi lansia? Karena saat kita tidur, tubuh tidak hanya beristirahat, tetapi juga melakukan proses regenerasi, detoksifikasi otak, dan stabilisasi fungsi organ vital, termasuk otak dan jantung. Jika posisi tidur mengganggu sirkulasi darah atau menyulitkan pernapasan, maka proses regeneratif itu terganggu. Dan gangguan yang terjadi setiap malam bisa menumpuk menjadi penyakit serius, mulai dari gangguan kognitif ringan hingga stroke permanen. Mari kita mulai dari penelitian tentang stroke. Sebuah studi besar yang dilakukan oleh Japanese Society of Neurology tahun 2022, menganalisis lebih dari 10.000 kasus stroke pada lansia usia 60 tahun ke atas. Hasilnya mengejutkan. 65% stroke terjadi saat tidur atau beberapa jam setelah bangun pagi. Yang lebih mengejutkan lagi, 80% dari para pasien tersebut ternyata tidur dengan posisi yang salah, yaitu miring dengan bantal tinggi atau tengkurap dalam waktu lama. Penelitian ini menunjukkan bahwa posisi tidur sangat berpengaruh pada stabilitas aliran darah ke otak. Ketika kepala menekuk atau leher terjepit, aliran darah menjadi lambat, dan risiko pembentukan trombus, gumpalan darah, meningkat. Studi serupa dilakukan oleh tim dari Harvard Medical School yang meneliti 2.100 pasien stroke ringan. Mereka menemukan bahwa mayoritas pasien memiliki kebiasaan tidur dengan kepala menunduk dan bantal tebal, terutama saat tidur menyamping. Hal ini menyebabkan tekanan kronis pada arteri karotis yang mengalirkan darah ke otak. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa posisi tidur yang menjaga leher tetap netral, sejajar dengan tulang belakang, secara signifikan menurunkan risiko sumbatan otak. Sekarang mari kita lihat dari sisi fungsi otak dan pencegahan pikun, demensia. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa saat tidur malam, otak kita bekerja membersihkan limbah metabolik yang menumpuk saat kita berpikir, bergerak, dan beraktivitas sepanjang hari? Salah satu limbah yang harus dibersihkan adalah beta-amiloid, sejenis protein yang jika tidak dibuang dengan sempurna akan menumpuk di otak dan menjadi penyebab utama penyakit Alzheimer. Sistem yang bertanggung jawab membersihkan limbah ini disebut sistem glikatik, sebuah sistem drainase dalam otak yang hanya aktif saat kita tidur, terutama saat tidur dalam posisi telentang. Dalam studi yang dilakukan oleh Dr. Mike Nedergaard dari University of Rochester, AS, ditemukan bahwa aliran cairan otak yang bertugas membersihkan beta-amiloid paling lancar ketika seseorang tidur telentang dengan kepala sejajar dengan tubuh.
Jika tidur dalam posisi miring atau tengkurap, pembersihan tidak maksimal. Ini membuat racun menumpuk dan perlahan merusak sel-sel otak. Hasilnya, fungsi memori menurun, daya pikir melemah, dan risiko Alzheimer meningkat tajam. Penelitian lanjutan dari Tokyo University menemukan bahwa lansia yang tidur telentang dengan posisi kepala sejajar dan stabil memiliki ingatan 40% lebih tajam dibandingkan lansia yang tidur miring atau tengkurap. Bahkan, dari pemantauan EEG, alat yang memantau gelombang otak saat tidur, mereka yang tidur telentang mengalami lebih banyak fase tidur dalam deep sleep, yaitu fase di mana otak memperbaiki jaringan, menyusun kembali memori, dan membersihkan sampah protein. Saya yakin Bapak dan Ibu ingin tetap bisa mengingat nama anak dan cucu di hari tua. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari kehilangan jati diri karena pikun atau demensia. Maka jangan anggap enteng posisi tidur. Karena dampaknya tidak hanya pada tubuh, tetapi juga pada identitas dan harga diri kita sebagai manusia. Mari kita lihat juga manfaat lain dari posisi tidur telentang secara ilmiah. 1. Menurunkan risiko sleep apnea. Sleep apnea adalah kondisi di mana napas berhenti beberapa kali selama tidur karena saluran napas menyempit. Tidur telentang dengan posisi kepala netral terbukti mengurangi tekanan di saluran napas dan menjaga pernapasan tetap lancar. 2. Mengurangi beban jantung. Tidur dalam posisi netral membuat darah mengalir lebih lancar, sehingga jantung tidak perlu memompa terlalu keras. Ini penting bagi lansia yang jantungnya sudah mulai menua. 3. Memperbaiki kualitas tidur. Posisi yang benar membantu tubuh masuk ke fase tidur dalam lebih cepat dan lebih lama. Ini berarti tubuh punya lebih banyak waktu untuk memperbaiki jaringan dan sel yang rusak. 4. Menurunkan tekanan intraokular, tekanan di bola mata. Penelitian dari National Eye Institute menunjukkan bahwa posisi tidur tengkurap meningkatkan risiko glaukoma, kerusakan saraf mata karena tekanan tinggi. Sementara tidur telentang membantu menjaga tekanan mata tetap stabil. Saya sering katakan ke pasien saya, tidur itu bukan hanya soal nyenyak atau tidak, tapi soal bagaimana tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Dan tidur telentang dengan posisi yang benar adalah cara termudah, termurah, dan tercepat untuk menjaga tubuh tetap sehat tanpa obat, tanpa operasi, tanpa biaya. Kalau Anda bisa menurunkan risiko stroke, mencegah demensia, menjaga jantung, paru-paru, mata, dan memori hanya dengan memperbaiki posisi tidur, mengapa tidak mulai malam ini? Setelah mengetahui posisi tidur terbaik dan berbagai hasil penelitian medis yang mendukungnya, kini saatnya kita bicara soal tanda-tanda nyata dari tubuh yang menunjukkan bahwa Anda selama ini mungkin tidur dengan posisi yang salah. Banyak orang mengira bahwa tidur itu urusan rasa nyaman saja. Asal bisa nyenyak dan bangun pagi, berarti tidur sudah benar. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Tubuh kita adalah sistem canggih yang selalu memberi sinyal ketika ada yang tidak beres. Masalahnya, sinyal itu seringkali kita abaikan atau tidak kita pahami. Di bab ini, saya ingin membantu Bapak dan Ibu mengenali sinyal-sinyal tubuh yang tampaknya kecil, tapi sebenarnya adalah peringatan dini bahwa posisi tidur Anda perlu diubah. Karena jika tidak segera diperbaiki, sinyal kecil ini bisa berkembang menjadi gangguan kesehatan yang jauh lebih serius seperti stroke, jepitan saraf, gangguan jantung, dan penurunan fungsi otak. Berikut adalah 5 tanda paling umum yang sering saya temukan pada pasien lansia yang ternyata selama ini tidur dalam posisi yang salah. 1. Bangun pagi dengan sakit kepala atau migrain. Banyak orang bangun pagi dengan kepala berat, tegang, atau bahkan seperti berdenyut di salah satu sisi. Mereka berpikir itu karena kurang tidur atau kelelahan. Padahal dalam banyak kasus, sakit kepala di pagi hari adalah tanda bahwa otak kekurangan oksigen saat malam. Posisi tidur yang menekuk leher atau menekan pembuluh darah di sisi kanan atau kiri membuat aliran darah ke otak terganggu. Hasilnya, otak harus bekerja lebih keras untuk mendapat pasokan oksigen, dan efeknya terasa begitu bangun tidur. Jika Anda sering merasakan kepala seperti penuh, mata buram saat bangun, atau sensasi seperti memakai helm ketat di kepala, maka jangan abaikan. Bisa jadi posisi tidur Anda penyebabnya. 2. Leher kaku dan sulit digoyangkan. Coba perhatikan, apakah Anda sering bangun tidur dengan leher yang terasa kaku seperti salah bantal? Atau Anda butuh waktu beberapa menit hingga leher bisa digerakkan ke kanan dan kiri dengan nyaman? Itu bukan sekadar salah posisi semalam, melainkan tanda bahwa leher Anda terlalu lama dalam posisi menoleh, menunduk, atau mendongak saat tidur. Saraf-saraf halus di leher,
terutama di sekitar ruas C4 hingga C6, sangat sensitif terhadap tekanan berulang. Jika posisi kepala salah selama 6-8 jam tiap malam, maka lama-kelamaan bantalan tulang leher bisa bergeser dan menjepit saraf. Awalnya hanya terasa kaku, tapi jika dibiarkan, bisa berujung pada syaraf kejepit kronis dan nyeri menjalar ke bahu atau tangan. 3. Kesemutan pada tangan atau kaki. Kesemutan adalah sinyal klasik dari tubuh bahwa aliran darah terganggu atau saraf tertekan. Bila Anda sering mengalami kesemutan di tangan kanan saja atau di jari tertentu setiap bangun tidur, maka bisa jadi posisi tidur Anda membuat saraf di bahu atau leher terjepit. Kesemutan bisa datang dan pergi dalam hitungan menit. Tapi bila setiap pagi Anda harus menggerakkan tangan atau kaki agar terasa normal kembali, maka itu adalah peringatan serius. Pada pasien lansia, kesemutan berkepanjangan juga bisa menjadi awal dari gangguan sensorik, bahkan tremor. Jadi jangan menunggu sampai kesemutan berubah jadi mati rasa. 4. Sering lupa hal-hal kecil. Banyak pasien saya mengatakan, dok, saya memang sudah tua, jadi wajar sering lupa. Tapi saya selalu tekankan, pikun bukan bagian dari proses menua yang normal. Jika Anda mulai lupa di mana menyimpan kunci, lupa nama cucu sendiri, atau lupa percakapan yang baru saja terjadi, maka perlu dicari penyebabnya. Salah satunya adalah tidur yang tidak berkualitas akibat posisi yang salah. Otak kita melakukan konsolidasi memori saat tidur, terutama dalam fase tidur dalam, deep sleep. Jika posisi tidur Anda membuat aliran darah ke otak terganggu, maka proses ini tidak berjalan optimal. Akibatnya, memori jangka pendek terganggu. Yang dulunya bisa Anda ingat dalam hitungan detik, sekarang perlu diulang-ulang. Posisi tidur yang salah bisa menyebabkan mikrostroke, yaitu sumbatan kecil di pembuluh otak yang tidak memicu kelumpuhan, tapi cukup untuk merusak sel-sel memori. 5. Sering mimpi buruk atau terbangun mendadak. Tidur seharusnya menjadi waktu yang tenang, tanpa gangguan. Tapi bila Anda sering mengalami mimpi buruk, mimpi terjatuh, terbangun dengan jantung berdebar, atau seperti kesulitan bernapas, maka ada dua kemungkinan. Oksigen berkurang saat tidur. Jantung bekerja terlalu keras karena posisi tubuh tertekan. Kejadian ini sangat sering terjadi pada mereka yang tidur tengkurap atau miring dengan dada terlipat. Tubuh Anda sebenarnya sedang menyuarakan bahwa ia tidak nyaman. Tapi karena kita tidak sadar saat tidur, satu-satunya cara tubuh memberitahu adalah melalui mimpi buruk atau gangguan tidur. Saya sering menyarankan pasien saya untuk membuat catatan singkat setiap pagi. Isinya sederhana saja. Apakah saya bangun dengan kepala segar? Apakah leher terasa ringan atau kaku? Apakah saya merasa tenang atau justru cemas? Apakah ada bagian tubuh yang kesemutan? Apakah saya ingat apa yang saya mimpikan? Dalam waktu seminggu, catatan ini bisa menunjukkan pola dan kebiasaan tidur Anda. Jika Anda menjawab, ya, pada 3 atau lebih dari pertanyaan tadi, maka sangat mungkin posisi tidur Anda belum benar. Perubahan tidak harus drastis. Bisa dimulai dari hal kecil seperti ganti bantal terlalu tinggi dengan yang lebih rendah. Coba tidur telentang 30 menit sebelum benar-benar tertidur. Pasang guling kanan-kiri agar tubuh tidak mudah berguling. Minta pasangan atau anak mengamati posisi tidur Anda saat malam. Ingatlah bahwa satu malam tidur dengan posisi salah bisa merusak, tapi satu malam tidur dengan posisi benar bisa menyelamatkan. Tugas kita sebagai lansia bukan hanya menjaga diri tetap hidup, tapi juga tetap berkualitas, tetap bisa mandiri, dan tetap bisa menjadi kebanggaan keluarga. Sahabat Golden Age Sehat yang saya hormati, kita telah membahas panjang lebar tentang bahaya posisi tidur yang salah, kisah nyata dari pasien-pasien saya, hingga bukti ilmiah dari para ahli dunia. Kini saatnya kita bicarakan sesuatu yang jauh lebih penting. Apa yang bisa Anda lakukan malam ini juga untuk memperbaiki posisi tidur dan melindungi tubuh dari risiko stroke, jepitan saraf, hingga kepikunan. Saya tahu, mengubah kebiasaan tidur bukan perkara mudah. Apalagi jika pola itu sudah terbentuk sejak puluhan tahun lalu. Tetapi percayalah, tubuh manusia luar biasa fleksibel. Bahkan di usia 60, 70, atau 80 tahun ke atas, tubuh kita masih bisa beradaptasi, asal kita memberi kesempatan dan kemauan untuk berubah. Izinkan saya membagikan beberapa langkah praktis sederhana yang telah terbukti membantu ratusan pasien saya. Langkah-langkah ini tidak mahal, tidak butuh alat khusus, dan bisa Anda lakukan mulai malam ini juga.
Langkah 1. Ganti bantal Anda. Periksa bantal yang Anda gunakan sekarang. Apakah terlalu tinggi? Apakah kepala Anda tenggelam saat berbaring? Jika ya, itu tanda bantal Anda tidak mendukung postur alami leher dan kepala. Gunakan bantal dengan tinggi sekitar 10-15 cm, yang padat tapi tidak keras. Bantal ini harus menopang leher dan menjaga kepala sejajar dengan tulang belakang. Hindari bantal empuk berlebihan karena akan membuat leher menekuk ke depan. Sebaliknya, hindari pula bantal yang keras karena bisa memberi tekanan pada otot leher. Langkah 2. Tambahkan penyangga lutut. Jika Anda tidur telentang, letakkan bantal kecil atau gulungan handuk di bawah lutut. Ini membantu mengurangi tekanan di punggung bawah dan menjaga tulang belakang tetap netral. Manfaatnya bukan hanya pada kenyamanan, tapi juga pada sirkulasi darah yang lebih lancar ke otak dan jantung saat Anda tidur malam. Langkah 3. Gunakan guling sebagai pengingat. Bagi Anda yang sulit menghindari posisi miring, gunakan guling di sisi kanan dan kiri tubuh saat tidur telentang. Guling ini berfungsi sebagai penghalang agar Anda tidak berguling secara tidak sadar saat tidur. Guling juga bisa memberi rasa nyaman di tangan atau perut, sehingga tubuh merasa aman dan tidak mencari posisi lain yang justru berbahaya. Beberapa pasien saya bahkan memberi sedikit aromaterapi pada gulingnya agar lebih relaks. Langkah 4. Minta bantuan pasangan atau keluarga. Seringkali kita tidak sadar posisi tidur kita sendiri. Disinilah peran orang terdekat. Mintalah pasangan, anak, atau cucu Anda untuk memperhatikan apakah Anda sering tidur miring, tengkurap, atau menoleh dalam waktu lama. Minta mereka membangunkan Anda pelan-pelan bila posisi tidur Anda terlihat membahayakan. Jangan anggap ini merepotkan. Justru ini bentuk kepedulian keluarga terhadap kesehatan Anda. Langkah 5. Pasang alarm pengingat posisi. Untuk minggu-minggu pertama adaptasi, pasang alarm lembut di ponsel Anda setiap 2 atau 3 jam sekali di malam hari. Bunyi lembut ini cukup untuk membangunkan Anda sejenak agar bisa memeriksa posisi tubuh. Setelah 2 minggu, tubuh Anda akan mulai terbiasa tidur telentang secara alami. Langkah 6. Hindari tidur terlalu larut. Tidur terlalu malam meningkatkan stres oksidatif di otak dan mengganggu keseimbangan hormon. Idealnya, tidur antara pukul 21.00-22.00 adalah waktu terbaik untuk memaksimalkan regenerasi otak dan pembersihan limbah metabolik. Tubuh akan lebih siap menerima tidur dalam posisi yang benar bila Anda tidur saat hormon melatonin sedang tinggi, dan itu hanya terjadi pada awal malam. Langkah 7. Atur suhu ruangan dengan tepat. AC atau kipas angin bisa menjadi masalah besar jika anginnya diarahkan langsung ke tubuh. Udara dingin membuat otot leher dan punggung refleks menegang, membuat Anda tidur dalam posisi membungkuk atau meringkuk, yang berbahaya. Atur suhu ruangan antara 24 hingga 25 derajat, gunakan selimut tipis, dan arahkan udara ke langit-langit, bukan ke tubuh langsung. Langkah 8. Lakukan rutinitas peregangan ringan sebelum tidur. Luangkan 5-10 menit setiap malam untuk melakukan peregangan lembut di leher, bahu, dan punggung. Gerakan seperti memutar kepala perlahan, menunduk dan mendongak pelan, serta menarik kedua tangan ke atas bisa membuat otot lebih lentur dan tidur pun menjadi lebih berkualitas. Langkah 9. Latih pikiran untuk menyukai tidur telentang. Banyak orang gagal mengubah posisi tidur karena perasaan tidak nyaman di awal. Ini wajar. Tapi Anda bisa melatih pikiran Anda dengan cara positif self-talk. Katakan dalam hati sebelum tidur, "Saya tidur telentang malam ini demi otak dan jantung saya. Saya akan bangun dengan tubuh segar dan pikiran jernih." Ulangi kalimat ini 2-3 kali sambil menarik napas dalam. Banyak pasien saya mengaku kalimat sederhana ini membantu mereka beradaptasi dengan cepat. Pesan penutup dari saya, Dr. Santik. Sahabat Golden AG Sehat. Otak kita sudah bekerja tanpa henti sejak kita lahir. Ia membantu kita berpikir, mengenali wajah orang tersayang, mengingat kenangan, mengambil keputusan, bahkan mengatur detak jantung dan pernapasan kita setiap saat, tanpa pernah berhenti, tanpa pernah minta upah. Kini, di usia kita yang sudah tidak muda lagi, sudah waktunya kita merawat otak dengan sebaik mungkin. Dan salah satu bentuk kasih sayang terbesar kita pada otak adalah memberinya posisi tidur yang baik. Saya selalu katakan, mencegah stroke itu gratis. Tapi mengobati stroke bisa menghabiskan ratusan juta, bahkan kehilangan yang tak ternilai. Kesehatan, kemampuan bicara, berjalan,
dan mengenali orang tersayang. Jangan tunggu tubuh Anda roboh dulu baru menyesal. Satu malam tidur dengan posisi salah bisa mengubah hidup Anda. Tapi satu malam tidur dengan posisi benar bisa menyelamatkan Anda. Jika video ini bermanfaat, mohon jangan disimpan sendiri. Bagikan ke keluarga, teman, grup pengajian, grup arisan, bahkan grup WhatsApp RT. Bisa jadi satu pesan Anda menyelamatkan hidup orang lain. Jangan lupa klik tombol like, subscribe channel Golden AG Sehat, dan nyalakan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video penting berikutnya. Di episode selanjutnya, saya akan membahas makanan-makanan sederhana yang bisa membantu melancarkan aliran darah ke otak dan menurunkan risiko stroke secara alami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap bahagia, dan mulai malam ini, tidurlah dalam posisi yang menyelamatkan.